Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bersua dalam rangka thalabul ilmi, juga silaturahmi dan memakmurkan masjid. Pagi ini insya Allah kita diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan doa Rasulullah SAW yang senantiasa berdoa untuk keberkahan bagi umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi kalau pagi-pagi masih tidur, masa ngeringkuk di ranjang, itu rugi sekali ya, rugi sekali. Apalagi kata Rasulullah SAW, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin, insya Allah kebutuhan kita, rezeki kita Allah cukupi. Ini salah satu upaya kita untuk menjemput jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, tentu salat serta salam semoga Allah lipat curahkan kadar junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, seluruh umatnya, dan kita yang senantiasa berupaya untuk menjalani sunnah Rasulullah SAW sebagai cicitan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian, tema ini menyambung dari tema yang kemarin saya bawakan di Mushola Al-Ikhlas, di suasana kultum ya, kuliah terserah antum kemarin itu. Jadi kita akan mencoba membincang tentang dua benteng kehidupan. Diangkat dari sebuah ayat di surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini merupakan jawaban dari tantangan para pejabat kaum Quraisy musyrik ketika itu, yang menantang jika benar Al-Quran itu adalah satu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menantang Nabi Muhammad untuk berdoa menurunkan azab kepada mereka. Wahai Muhammad, jika benar-benar Al-Quran ini turun dari Allah, maka turunkan azab kepada kami untuk menguji kebenarannya. Itu maksudnya. Tapi kemudian Allah jawab, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW di antara mereka. Ini adalah bentuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang di antara mereka itu ada orang-orang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas kemudian mengatakan atau menafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwa para sahabat dulu memiliki dua benteng agar selalu aman dalam kehidupan ini. Pertama adalah adanya sosok Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, di tengah para sahabat. Dan yang kedua, Rasulullah SAW
senantiasa untuk mengimbau sahabatnya untuk selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah tiada, telah wafat, dan tersisa benteng tersebut adalah istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Meski ayat ini diturunkan kepada kaum musyrik, namun para ulama mengatakan ini bisa jadi hujah bagi kita untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, nah ini kata-kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir tadi sudah saya sampaikan tadi. Nah ini yang pertama adalah mencoba untuk hadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Meskipun Rasulullah SAW telah tiada, meskipun beliau sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, tapi coba hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Caranya adalah dengan mencintai dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya yang pertama adalah dengan banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah melakukan amalan sunnah-sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh beliau. Dan yang kedua, benteng berikutnya adalah senang memohon ampun dalam kondisi apapun, terutama setelah melakukan dosa. Hadirin sekalian, berangkat dari sini kita mencoba merefleksi ya, merefleksi peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. 2 hari yang lalu, hari Kamis, kita melihat fenomena di mana mahasiswa, akademisi, dan seluruh beberapa komponen lainnya menggeruduk gedung DPR, menanyakan tentang kenapa mereka mencoba untuk menganulir putusan MK. Saya nggak tahu putusannya gimana, kemarin kan hari Jumat ya, dianulir apa nggak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kan pekan sebelumnya kita mendengar ada isu tentang adanya megatrust. BMKG mengatakan dalam waktu dekat ini perkiraan mereka akan terjadi megatrust, gempa bumi di mana-mana yang menyusuri daerah pantai antara dari mulai Aceh sampai mungkin ke ujung Papua, bisa sampai 9 skala Richter menurut mereka. Nah kalau kita cermati, ini terjadi megatrust dari sisi alam, yang kedua megatrust dari sisi alam politik. Nah kalau ini terjadi luar biasa, ini adalah sebuah peristiwa besar yang tentu akan membuat negara kita menjadi luar biasa kacau ya kalau itu terjadi. Nah maka itu ada baiknya mari kita coba renungkan kembali ayat tadi itu. Andaikan ini jadi adab dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa mengantisipasi ini dengan 2 hal tadi. Wa anta fihim, kata Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Rasulullah SAW di antara kita, wa hum yastaghfirun, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, kita akan coba sharing ya masalah ini antara sholawat dengan istighfar. Salat telah sama-sama kita ketahui, redaksi yang menjadi dalilnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi, dan kemudian Allah memerintahkan pada kita, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat secara istilah adalah salatullahi thana'uhu alaih indal malaikah wa salatul malaikah ad-du'a. Salawat dari Allah maksudnya adalah pujian Allah pada Nabi di sisi para malaikat. Sementara salawat dari malaikat maksudnya adalah doa. Ibnu Katsir kemudian memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada hambanya mengenai kedudukan Nabi Muhammad sebagai hamba dan Nabi Allah di tempat yang paling tertinggi. Malaikat terdekat akan terus menyanjung beliau. Para malaikat juga mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam
begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada makhluk yang berada di bumi untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Maka salawat adalah agar makhluk di langit dan di bumi semuanya menyanjung Rasulullah SAW. Itu ya, itu makna salawat. Nah, kemudian kita akan coba membedah apa sih keutamaan salawat itu. Selain tadi menjadi salah satu benteng dari kehidupan kita. Yang pertama, salawat mendatangkan kebaikan dan menghapus keburukan. Dari hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat hutat anhu asun khati'at warfi'at lahu asyru darajat. Barang siapa di antara umatmu yang bersalat padamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepada 10 derajat pula. Yang kedua, dengan bersalawat kita berharap Allah mengumpulkan kita dengan Nabi di surga nanti. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Kemudian yang ketiga, mendorong terkabulnya doa. Ad-du'a mahjubun hatta yusalliya ad-da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil, ini diteruskan ya. Ada riwayat mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berdoa dalam sholatnya tetapi tidak bersalawat untuk Nabi, maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi thumma liyad'u ba'du bima syaa. Bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang inginkan. Ini mengingatkan saya pada sebuah kisah ya, ketika ada orang yang merasa doanya itu kok nggak pernah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertanya pada seorang ulama itu mengatakan, terus bagaimana kamu cara berdoanya? Ya berdoa seperti biasa, langsung berdoa pada Allah intinya saja. Nah, kemudian kata ulama itu, doa itu ada urutannya. Pertama adalah baca hamdalah, yang kedua baca sholawat, tutup lagi dengan sholawat. Itu urutan doa. Nah coba deh, itu dilakukan, insya Allah doa itu akan dikabul. Ternyata sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian keutamaan sholawat yang keempat adalah mendapat syafaat. Man shalla alayya aw sa'alali al-wasilah haqqat 'alai syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Ini yang sering kita dengar, bahwa kita senantiasa berharap salawat kita menjadi syafaatul uzma, kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Ya. Ini kita singkat saja ya. Lalu kapan bersalawat? Beberapa yang saya kumpulkan coba di sini. Pertama, kita dianjurkan mengucapkan salawat ketika nama beliau Rasulullah SAW disebut. Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Raghima anfun ini seringkali dipakai ya dalam redaksi beberapa hadis itu untuk menyebutkan celaka bagi orang tersebut. Sungguh celaka orang yang disebut nama kondisinya lantas tidak bersalawat untukku. Bahkan orang yang tidak bersalawat ketika Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang paling bakhil. Al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang disebut pelit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya lalu dia tidak bersalawat untukku. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat diucapkan ketika berdoa. Tadi sudah kita sebutkan di atas tadi ya. Urutannya adalah mulainya dengan pujian kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi. Besok kalau doa itu kan ada
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am yakabir. Terus Allahumma sholli ala Muhammad dan berikutnya. Yang ketiga, nah ini yang kadang kita luput Pak. Ketika masuk dan keluar masjid. Dari Fatimah Rasulullah SAW, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau mengucapkan Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Biasanya kalau anak-anak kan diajarkannya Allahumma gfirli waftahli abwaab rahmatik. Ternyata ada awalannya Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli waftahli abwaab rahmatik. Itu kalau masuk ke masjid. Kalau keluar Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli waftahli abwaab fadlik. Nah, kemudian yang keempat, salawat pada Rasulullah diucapkan ketika kita setelah mendengar adzan. Kita biasanya, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan jeda antara adzan asyhadu anna Muhammad Rasulullah ke hayya 'alas shalah itu pun kita disunahkan untuk bersolawat. Kemarin saya baca di internet itu diriwayatkan bahwa ketika jeda antara asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu menyampaikan ke hayya 'alas shalah, kita diminta untuk bersabda Rasulullah SAW. Anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salah satu doanya. Nah, kemudian ini baca setelah adzan. Ini biasa ya. Baca setelah adzan biasa, kita kemudian baca sholawat setelah baca doa adzan. Nah, kemudian yang kelima, ketika tasyahud akhir. Nah, itu juga kita bisa baca. Ini ada salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala terus sampai innaka Hamidum Majid. Yang keenam adalah memperbanyak salawat di hari Jumat. Aktsiru alayya minas shalah fi kulli yaumi jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Faman kana aktaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Perbanyaklah salat kepadaku pada setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Ya, ini anjuran untuk bersalawat. Nah, dari semua keutamaan itu ya, kita tentu berharap ya agar salawat tadi ya disisipkan di utama tadi itu, bahwa setiap doa yang kita ucapkan didorong oleh salawat agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, tentu salawat itu menjadi benteng dalam kehidupan kita. Nah, kemudian benteng yang kedua adalah istighfar. Nah, coba kita sejenak ya ini membahas tentang istighfar. Istighfar merupakan ungkapan istighfar. Jadi permohonan ampun untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat dari Allah. Istighfar, kata para ulama, sebaiknya menjadi penutup setiap amalan soleh. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka ia akan menjadi penambah pahala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar sebagai kafarah, penambal. Makanya nanti kita akan lihat ya, Rasulullah SAW itu mencontohkan ketika kita habis sholat, maka ucapan pertama kita adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Loh, kenapa habis sholat kita kemudian baca istighfar? Khawatir sholat kita ada yang tidak benar, mungkin ada riya, mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai. Nah, maka istighfar itu merupakan kafarah ya, sebagai penambal dari salat kita tersebut. Yang kedua, ketika beristighfar
cobalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala istighfar itu tidak diimbangi dengan taubat. Kita sering berdoa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu wa atubu ilaih, dan kami bertobat kepadamu. Nah, seringkali kita kadang beristighfar itu tidak serta dengan taubat. Cuman astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim saja. Tapi padahal kalau kita beristighfar seharusnya dilakukan dengan bertaubat, yaitu menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita berusaha untuk kembali melakukan ketaatan dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, itu perbedaan antara istighfar dan taubat. Nah, kalau istighfar itu boleh, Pak. Kalau istighfar itu boleh doakan oleh orang lain, seperti kita mendoakan orang tua, seperti kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Tapi kalau taubat itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Wa ma asabakum min musibah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini sebagai penjelasan juga dari ayat yang tadi yang kita sebutkan di atas, bahwa istighfar itu bisa menjadi penghalang atau benteng dari musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Nah, ada hadis dari Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam atau manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Nah, ini Allah tahu bahwa kita memang adalah manusia-manusia yang lalai, yang kadang paginya kita jadi orang soleh, siangnya, sorenya kita jadi orang-orang yang salah, atau dibalik, atau setiap saat kita berbuat salah. Maka Allah memberitahu kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini salah satu keutamaan dari istighfar. Bahkan Rasulullah SAW itu senantiasa beristighfar, meskipun bila ada seorang yang maksum, orang yang telah Allah garansi jaminan masuk surga, Allah yang pastikan tidak punya dosa, Rasulullah SAW senantiasa beristighfar. Wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Itu di hadis yang lain. Di hadis yang lain dikatakan, wa ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Rasulullah SAW itu beristighfar 70 kali, dan di hadis lain mengatakan Rasulullah beristighfar di 100 kali dalam satu harinya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau meninggal, ini diriwayatkan oleh Aisyah, ketika Rasulullah SAW bersandar pada Aisyah ketika Rasulullah mau meninggal, maka kata-kata yang sering diucapkan oleh Rasulullah itu menurut Aisyah adalah Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ini hadis Sahih Bukhari. Kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW meninggal berada di sandaranku, Rasulullah senantiasa berdoa ini, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Ini Rasulullah.
Ya, jadi bahkan ketika meninggal pun Rasul mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat beliau beristighfar, sesaat beristighfar. Nah, lalu apa kabarnya kita? Ya, kita tentu perlu merefleksi diri kita sendiri. Kalau Rasulullah SAW saja istighfar sampai segitunya, sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sebagai tanda wujud syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan rasa syukur juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan sampai ketika mau meninggal pun Rasul tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, lalu kapan kita beristighfar? Pertama, tentu menyadari kata bahwa kita adalah al-insan mahalul khata' wa nisyan. Bahwa kita adalah manusia tepatnya salah dan lupa. Tepatnya kita adalah manusia yang sering berbuat dosa, maka istighfar harus kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, tadi seperti hadis qudsi yang sudah kita sampaikan, bahwa Allah mengetahui bahwa manusia adalah tempatnya salah, yang siang malam senantiasa berbuat dosa, maka kita diminta untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita melakukan dosa kecil sekecil apapun, segera beristighfar. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Lihat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tergelincir dalam perbuatan dosa. Ini di surat Ali Imran ayat 135 dikatakan, orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, lalu mereka ingat pada Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Yang ketiga, istighfar dilakukan ketika ba'da sholat. Karena Rasulullah SAW idan sarafa min sholati istaghfara thalathan. Beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Kemudian berkata salah seorang sahabat Auza'i, wa huwa ahadun, salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kaifal istighfar ya Rasulullah, bagaimana cara beristighfar itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini adalah kalimat dari Rasulullah SAW. Astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar yang paling singkat, yang paling simpel. Ya. Ini adalah tuntunan ya. Jadi ya memang kita senantiasa beristighfar memang. Ya. Di salafus saleh itu dulu kalau sholat itu tidak merasa pede bahwa sholatnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyisipkan riya ketika sholat, itu jauh-jauh sekali. Ya, maka setelah sholat itu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya beristighfar setelah berwudu. Nah, ini juga mungkin alhamdulillah kalau yang sudah melakukan ini Pak ya. Karena kadang-kala kita padahal kita paham bahwa wudu itu membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya, jadi ketika kita berwudu, dosa itu kita berharap berguguran seiring dengan jatuhnya air wudu itu. Kan begitu kan? Harapan kita seperti itu. Nah, maka kalau kita paham konsep itu, maka seharusnya berwudu itu kita bagus-bagusin. Jangan asal wudu saja, dibagus-bagusin. Nah, sampai kemudian setelah berwudu, Rasulullah SAW mengajar kita untuk beristighfar. Man tawaddu'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ini biasa kita dengan kita taunya doa kafatul majlis ya. Doa setelah selesai majlis. Bahkan tidak cuma majlis sebenarnya. Kalau kita habis ngumpul-ngumpul sama bapak-bapak, khawatir dalam obrolan itu kita ada omongan-omongan yang menyinggung teman lawan bicara kita, atau mungkin ngomongin orang gitu kan. Nah, coba kita baca ini. Ya, kita beristighfar. Siapa tahu apa yang kita ucapkan itu ada terselip ucapan-ucapan yang menjadikan dosa buat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi baca setelah berwudu. Kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi falam yuksar ila yaumil qiyamah. Kalau dibaca itu niscaya akan ditulis di satu lembaran, lalu stempel dan tidak akan dihapus hingga hari kiamat. Yang terakhir, ini cuma beberapa saja Pak ya. Banyak tempat-tempat istighfar. Terutama tadi saya katakan bahwa istighfar dalam kondisi apapun dan dimanapun juga. Yang terakhir adalah saat dihimpit kesulitan. Kita pasti teringat dengan kisah Hasan Al-Bisri ketika ditanya oleh salah seorang yang hadir dalam majelisnya, "Ya Syekh, saya ini sudah bekerja habis-habisan, siang malam kita kerja, potang-panting sampai pagi segala macam. Tapi kenapa kehidupanku selalu sulit?" Kata Hasan Al-Bisri mengatakan, "Perbanyak istighfar." Orang kedua lagi bertanya pada Syekh itu, "Kampung kami sudah lama kekeringan, tidak ada hujan. Apa yang kami lakukan?" "Perbanyak istighfar." Kemudian jamaah yang lain bertanya pada Syekh itu, "Ya Syekh, kami ini sudah menikah lama tapi belum dikaruniai anak. Apa yang kami lakukan?" "Perbanyak istighfar." Nah, salah seorang jamaah yang mengatakan, "Syekh, 3 persoalan yang datang pada engkau, tapi kenapa jawabannya cuma 1, istighfar?" Nah, kemudian Syekh Hasan Bisri mengungkapkan dalil ini. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Nuh ya, ayat 10 sampai ayat 12. "Maka aku berkata kepada mereka," ini pernyataan Nuh pada umatnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Nah, ternyata kalau kita baca beberapa ayat di Al-Quran, istighfar ini pun dianjurkan oleh para nabi kepada umat-umatnya. Di surat Hud juga sama begitu. Nabi Hud mengatakan juga sama hal yang sama. Umatnya sudah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kelapangan atas semua kesempitan yang dialami oleh umat-umatnya. Nah, ada satu waktu ketika istighfar itu sangat dianjurkan. Di antaranya adalah ketika waktu sahur. Ya, ketika sahur. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Surat Al-Imran ayat 17. Orang-orang yang sedang beristighfar ketika sahur, maka akan Allah tanamkan 4 hal ini kepadanya. Pertama, ia akan menjadi as-sabirin, orang-orang yang bersabar, hatinya akan lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan. Ya, karena kesabarannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat atau merujuk pada beberapa literatur, penyakit itu katanya 90% itu disebabkan oleh pikiran. Ya. Mungkin karena kekurang sabaran kita. Kita tidak sabar menerima semua ujian yang Allah berikan. Kita tidak qanaah pada Allah. Padahal qanaah itu adalah ar-ridha bil qismah. Kita rela menerima semua bagian. Kita rela menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Memang agak sulit memang.
Tapi orang-orang yang sedang bersifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tanamkan sifat sabar dalam dirinya. Yang kedua, Allah akan tanamkan as-shadiqin. Allah akan jadikan mereka jadi orang yang as-shadiqin, orang-orang yang jujur, mengubah seorang menjadi pribadi yang lebih jujur. Nah, kemudian yang ketiga, Allah akan jadikan dia orang yang khusyuk, sehingga ia menambah ketaatan pada Allah dan senantiasa fokus pada setiap ibadah. Dia akan ikhlas pada Allah, ya. Nah, tuntunannya adalah mengawal ibadah dan mengakhiri ibadah dengan istighfar. Nah, para ulama ada yang mengatakan ketika kita mau sholat berdiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kan ada doa seperti itu kan. Jadi ada doa-doa ketika kita sebelum sholat agar menambah khusyuan kita, agar Allah bimbing kita menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah. Dan yang terakhir, wal munfiqin, Allah akan jadikan kita orang-orang yang kaya. Tidak cuma kaya, tapi gemar juga untuk berinfak, bersedekah. Berinfak, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan digiring ke arah sana. Orang yang beristighfar akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan miskin, sehingga memberikan jaminan bahagia di hadapan Allah dan manusia. Ini tentu wasiat atau nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua. Dan boleh jadi kita juga ini ajarkan pada anak-anak kita, pada istri kita, ya. Daripada anak kita yang jauh-jauh sana, cobalah nak bangun tengah malam, habis tahajud, tutup dengan witir, baca istighfar yang banyak-banyak, ya. Nah, kemudian ada juga yang memberikan zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Baca itu 100 kali. Itu juga menjadi pintu rezeki buat kita. Para nabi pun beristighfar. Ketika Nabi Adam tergelincir dalam kesalahannya, Nabi Adam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau menyadari kesalahannya, telah berbuat dolim pada dirinya sendiri dan memberikan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli. Ini juga doa masalah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir adalah doanya Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan Nun, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga sebagai doa untuk kita yang bagus sekali, yang para ulama sering sampaikan. Bacalah doa ini ketika kita terimpit kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah, di antara semua bacaan istighfar itu kita juga diajarkan untuk menghafal dan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar, ya. Ini mari kita sama-sama dawamkan, kita hafalkan dan kita doakan. Apa faedahnya? Man qalaha minan nahar muqinan biha. Barang siapa yang membacanya di siang hari dan meyakini keutamaan Sayyidul Istighfar itu, famata min yaumihi qabla ayyumsiya, dan dia kemudian meninggal, ya, hari itu sebelum waktu asar, fawa min ahlil jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man qalaha, dan barang siapa membacakan Sayyidul Istighfar minal lail, ketika malam, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini dengan keutamaan-keutamaannya itu, famata qabla ayyusbiha, dan dia kemudian meninggal subuhnya, sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dan dia pun akan masuk surga. Nah, ini sebenarnya
Islam itu memberikan banyak solusi ya Pak ya. Berikan banyak solusi. Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita solusinya. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan ketika kita sedang di kesulitan, kata ulama itu, jangan banyak pikir, gak usah dipikirin masalah itu, gak usah. Kembalikan masalah itu pada yang ngasih masalah. Caranya bagaimana? Fakfiru istighfar, perbanyak istighfar, itu aja. Jadi seolah-olah simpel banget. Jadi kadang impitan masalah kita itu, kata para ulama, gak usah dipikirin, kasih saja, balikin lagi sama zat yang memberikan masalah tersebut pada kita. Dengan apa? Dengan istighfar, mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan-jangan musibah, himpitan masalah yang terjadi dalam diri kita itu jangan-jangan karena dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Itu ya. Jadi mari kita senantiasa beristighfar pada setiap kesempatan, dan tentunya bersama pada Allah, bersama pada Rasulullah SAW sebagai pelicin, ya, sebagai wasilah agar doa-doa kita, istighfar kita segera diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin sekalian, saya kira itu saja karena waktunya juga sudah selesai ya, sudah mepet. Mari kita tutup kajian ini, sekaligus kita juga mendoakan seluruh orang-orang yang terlibat dalam kemakmuran MRTK, terutama para pengurus, pada seluruh donatur, kepada jemaah juga yang senantiasa istiqomah yang memakmurkan MRTK dan masjid-masjid lainnya. Khususnya untuk penyedia konsumsi pada pagi ini adalah Bapak Jalul Nur dan Pak Haji Cecep, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga beliau dan keluarga kita semua jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dikaruniai dengan anak-anak yang saleh dan solehah, keluarga yang senantiasa beristighfar menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit pengumuman, mohon maaf, mereka mengadakan kembali rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, perlombaan untuk anak TK, SD sampai dan SMP. Nanti insya Allah flyernya dan pengumumannya akan menyusul. Kemudian yang kedua, donor darah ya, yang sudah kita buka listnya 100 orang. Ya, nanti kan tentunya juga 100 orang ini nanti kan biasanya ada cek kesehatan dulu sebelum donor darah ya. Jadi saya kira mungkin nanti kalau listnya lebih dari 100 juga nggak apa-apa. Ya, nanti karena nanti akan dicek dulu lolos atau tidak ya. Karena kan ada yang boleh dan tidak untuk melakukan donor darah. Insya Allah untuk perlombaan akan dilaksanakan pada tanggal 14 September dan donor darah dilaksanakan pada tanggal 15 September. Dan terakhir, puncaknya Maulid Nabi akan kita laksanakan dengan tabligh akbar. Ya, insya Allah pada tanggal 22 September. Sementara ini insya Allah masih confirm yang akan menjadi narasumber adalah Abah Kiai Haji Bahar Bakri. Ya, beliau dari pengasuh pondok pesantren Imam Bakri Lisanik. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.